hari ini kita akan ngobrol bareng dua kakak-kakak nih. Kita panggil kakak-kakak ya, nih biar kita lebih akrab nih ya. Oke, kakak-kakak sekaligus dosen nih, dosennya Mbak Hana dan Mbak Nabila ini ya di kampus. Oke, pembicara kita yang pertama ada Ibu Dita Rahmayani, SPC Magister of Arts. Beliau adalah dosen psikologi di Universitas Brawijaya. Beliau menempuh pendidikan S1 dari Universitas Brawijaya dan S2 Magister Psikologi Klinis di Universitas Gajah Mada. Dan nanti pembicara yang kedua ada Ibu Cleo Putri Yusaini, MPC PhD Psikolog. Beliau sudah menempuh pendidikan S1 di Psikologi Universitas Indonesia, S2 Profesi Klinis Dewasa Universitas Indonesia, dan S3-nya Psikologi University of Nottingham di Inggris dengan fokus mindfulness dan self-control. Beliau berdua ini adalah dosen psikologi di Universitas Brawijaya. Nah, mungkin nih ada teman-teman di sini yang alumni Brawijaya atau bahkan sekarang muridnya kali ya, mahasiswanya Bu Dita dan Bu Cleo. Oke, selamat mengikuti kuliah di hari Sabtu. Oke, kita langsung aja mulai diskusi kita hari ini, teman-teman. Nah, teman-teman di sini sangat bebas untuk bertanya. Jadi nanti kalau misalnya ada topik yang menarik nih buat teman-teman, terus teman-teman punya insight, ada pertanyaan, bisa langsung ditulis aja di kolom chat. Nanti teman-teman tulis nama panggilan, terus underscore domisilia mana nih, biar kita tahu nih teman-teman dari mana. Misalnya Wulan underscore Semarang. Nah, teman-teman nanti bisa langsung tulis pertanyaannya gitu ya. Jadi daripada lupa, disimpan di akhir sesi, teman-teman boleh langsung ketik pertanyaannya, tapi nanti kita akan jawabnya di akhir sesi gitu ya. Dan diskusi kali ini kita interaktif aja teman-teman, santai. Ini bukan formal kayak di kampus gitu ya. Kita curhat-curhat, curhat colongan gitu boleh banget nih di kolom chat gitu ya. Oke. Nah, sesi yang pertama ini kita akan lebih mengenal apa sih itu relasi tidak pasti, kenapa sih ada pelaku relasi tidak pasti gitu. Dan relasi tidak pasti ini tuh munculnya kapan sih, dari dulu apa baru sekarang ini nih di tengah media sosial yang meledak nih sekarang nih ya. Oke, yang pertama kita langsung akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Bu Dita. Kita sapa dulu Bu Dita. Selamat siang Bu Dita. Selamat siang Kak Wulan dan teman-teman. Iya, apa kabar Bu Dita? Ya, alhamdulillah baik Kak Wulan di sini. Oke. Sebelumnya sehat saya ya, Bu Dita ya? bisa menginformasikan terlebih dahulu ya Kak Wulan ya, untuk pretestnya akan ditutup saat kita sudah memulai talk show seperti itu. Jadi bagi peserta yang memang belum mengisi pretest tapi ingin mendapatkan e-sertifikat, maka bisa diisi sekarang. Seperti itu ya. Kalau memang tidak mau dapat sertifikat, nggak apa-apa. Berarti nggak usah diisi. Seperti itu, Kak Wulan. Ya, betul banget, teman-teman. Sekali lagi, sebelum kita mulai ngobrol nih, kita ingetin lagi ya, teman-teman ya. Mungkin Kak Hana bisa ditulis lagi linknya. Kita akan segera mulai nih. Teman-teman segera isi dulu. Oke. Kita akan kasih kita akan kasih waktu sebentar, ya, 2 menit teman-teman ya, kita tunggu 2 menit. Oke, silahkan diisi bagi yang belum mengisi saja. Yang sudah mengisi tidak usah diisi lagi. Dan pretest ini adalah hal yang wajib bagi teman-teman yang ingin dapat sertifikat keikutsertaan. Oke. Oke, ya kita langsung aja ya mulai diskusi kita kali ini. Mohon maaf nih teman-teman, kita udah mulai ngobrol. Kita akan ditutup ya linknya pretestnya, jadi teman-teman nggak bisa ngisi lagi nih. Oke, saya akan mulai ngobrol bareng Bu Dita. Oke. Nah, Bu Dita, tadi kan kita udah lihat nih ya di
laling nih berbagai macam relasi yang ternyata aneh-aneh ya sebutannya ya. Ada ghosting, sexting, benching, macam-macam lah. Gimana teman-teman tuh taunya kebanyakan cuma ghosting nih, karena kan ada yang lagi viral ya kemarin-kemarin yang lalu itu nih. Nah, menurut Bu Dita nih ya, sebenarnya relasi tidak pasti tadi tuh, apakah ada perbedaan sih Bu antara relasi tidak pasti di online dan juga di offline? Kira-kira ada bedanya nggak sih Bu? Ya, kalau dikatakan ada perbedaan, jelas berbeda ya, Mbak. Kita bandingkan dulu dengan situasi dulu sebelum kita mengenal yang namanya teknologi digital ini. Jadi yang pertama, kalau dulu kita secara tatap muka, kita suka sama seseorang, biasanya kita tahu dari teman kita atau orang lain gitu ya. Kamu dapat salam nih dari si X gitu, si X boleh minta nomormu enggak gitu ya, biasanya kayak gitu baru mereka bisa saling kontak-kontakan. Tapi ada juga yang kalau dari jauh itu ngelihat aja kita, tapi kalau udah dideketin pura-pura nggak lihat, padahal lagi deg-degan atau senyum-senyum nggak jelas gitu ya. Nah, kalau sekarang di era digital itu biasanya ya langsung media teknologi itu sendiri ya, PDKT-nya gitu, langsung follow, kemudian kepo tiap postingan statusnya ini, oh hari ini ada status apa aja ya, dia lagi sedih atau lagi bahagia, kayak gitu. Atau kalau benar-benar penasaran, pengen menghubungi langsung, itu langsung aja kontak, minta DM-nya. Langsung ke DM, kemudian minta nomor pribadi, seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan yang dulu, virtual, hubungan virtual yang terbangun pada saat ini, itu lebih mengutamakan pada imajinasi. Kalau dulu kan memang kita kontak fisik ya, kita tahu, sama-sama tahu siapa yang menyukai kita, siapa yang kita sukai, seperti itu. Sementara kalau teknologi digital ini kita lebih mengutamakan proses imajinasi, orang ini tuh seperti apa sih, kok kayaknya menarik ya, seperti itu. Sehingga relasi yang dibangun ini bukan lemah ya, tapi bisa aja itu memang tidak dapat dirasakan ketika memang kita sudah langsung kontak secara fisik pada seseorang tersebut, seperti itu. Itu ya Mbak, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, ketika memang memutuskan untuk pacaran. Kalau zaman dulu sebelum adanya daring seperti ini ya, ada WhatsApp, ada Facebook. Nah, kalau dulu orang mau pacaran itu ya udah jelas mereka akan selalu jalan bareng, kemudian bisa aja pakai bareng yang sama, kemudian juga antar jemput gitu ya, bukan Gojek ya Mbak di sini ya, tapi memang diantar jemput, pulang bareng, berangkat bareng kayak gitu. Nah, kalau pacaran virtual itu biasanya jelas mereka secara fisik itu ada jarak, yang si pacar itu ada di kota A, kemudian pasangannya ada di kota B misalnya. Jelas lokasinya itu sangat berbeda, tapi orang lain tahu bahwa mereka pacaran itu dari status media sosialnya, apakah dia in a relationship with siapa kayak gitu ya. Kemudian kalau pengen share tentang isi hatinya, statusnya itu biasanya nge-tag pacarnya. Biasanya orang lain akan melihat dia pacaran itu ya dari statusnya tersebut, kayak gitu. Nah, bedanya lagi kalau orang pacaran dulu itu kan akan lebih tahu respon emosi yang dirasakan oleh pasangannya. Misalnya pasangannya lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa, itu benar-benar memahami. Sementara kalau virtual bisa aja sebenarnya pasangannya itu marah, tapi dia responnya dapat memberikan emotikon-emotikon yang mungkin masih senyum kayak gitu ya, masih menutupi gitu perasaan yang sebenarnya. Jadi ada juga perilakunya yang ketika marah itu nggak nyapa atau bahkan bisa aja memblokir kontak dari pasangannya tersebut. Itu kalau perilaku yang sekarang seperti itu. Itu kalau mereka sudah menjalin komitmen berpacaran. Nah, kalau berpisah seperti apa? Kalau mereka memutuskan berpisah, kalau dulu itu jelas. Kalau orang memutuskan untuk putus, mereka nggak akan saling sapa. Walaupun satu kelas, satu sekolah, satu kampus gitu. Kalau ketemu, mereka akan memalingkan pandangan. Bahkan bisa aja teman-teman di sekitarnya itu juga nggak nyapa. Seperti itu. Tapi kalau sekarang bisa aja putus itu langsung diblokir media sosialnya, WhatsApp-nya, ditelepon nggak bisa,
kemudian nggak saling follow, seperti itu. Jadi kalau saya lihat memang perkembangan teknologi sekarang itu seperti dua sisi mata uang ya. Perkembangan teknologi itu memang membuat individu itu dapat menjalin relasi yang sangat luas kepada siapapun, tidak ada batasan jarak, tetapi teknologi itu juga membuat mudah individu untuk memutuskan hubungan, seperti itu. Nah, kalau dulu kita tahu ya orang yang kita sukai itu wujudnya seperti apa. Bahkan suaranya sendiri itu kita langsung dengar walaupun belum melihat wujudnya dulu kayak gitu. Tapi kalau sekarang bisa aja seseorang yang kita sukai di media sosial itu ternyata berbeda dengan yang kita bayangkan, karena tadi proses yang diawali dengan adanya imajinasi yang tinggi yang terbangun dari informasi yang ada di media sosial itu kita bangun, tapi sebenarnya mungkin tidak seperti itu, atau perilakunya baik gitu ya, chattingan baik dan lain sebagainya, tapi ketika bertemu ternyata orangnya tidak ramah dan lain sebagainya. Itu bisa saja ada perbedaan ketika kita menjalin relasi dengan secara virtual ataupun tatap muka, seperti itu. Walaupun sebenarnya enak juga sih untuk menjalin relasi secara virtual, karena berarti harus lebih cobaannya itu mungkin lebih besar gitu ya dibandingkan secara fisik ya, tetapi kualitas komunikasi itu tetap bisa berjalan dengan baik. Dan bahkan bagi mereka yang menjalin relasi melalui media sosial atau virtual itu dapat menikmati ruang pribadinya sendiri, walaupun sebenarnya dia juga dapat memenuhi kebutuhan dia bersama pasangannya, seperti itu Kak Wulan. Oke, jadi memang ada perbedaan nih ya antara relasi offline dan online, di mana kadang ekspektasi itu beda sama realita nih. Kalau teman-teman mungkin di online lihatnya, wah cantik ya nih di sosial media, aslinya begini gitu ya. Oh, terus juga kalau misalnya mau putus nih, kalau ada masalah berantem, tinggal diblokir, di-delete dari kontak itu kalau online. Sedangkan kalau offline teman-teman nih berantemnya secara langsung nih, live nih ya. Gitu nih. Siapa nih teman-teman di sini yang sering banget nih, apa pernah nih kalau marahan, blokir sosial media nih? Pernah nggak? Siapa nih? Atau bahkan diblokir nih? Kalau ada, silahkan nih curhat-curhat di kolom chat ya. Oke, nah kalau misalnya nih menurut Bu Dita nih, lebih puas mana sih Bu, relasi offline atau relasi online nih Bu? Oke, kalau puas atau tidak sebenarnya tergantung dari individunya sendiri, Kak Wulan. Kualitas dari hubungan itu sendiri kan tergantung dari pasangannya, seperti itu ya, bagaimana dia melihat hubungan tersebut gitu. Nanti sebenarnya akan saya pengen bahas nih, kalau hubungan yang pasti itu seperti apa sih, baik online ataupun offline. Sebenarnya ada empat hal yang utama gitu ya. Jadi yang pertama itu norma yang berlaku di dalam satu hubungan itu sendiri kayak gitu. Biasanya kan kalau kita menjalin hubungan itu selalu ada aturan-aturan yang berlaku bagi pasangan satu sama lain. Misalnya seseorang pasangannya itu menuntut setiap hari harus ngasih kabar ya kayak gitu ya. Nah, seperti itu tuh akan berjalan dengan baik hubungannya kalau memang kedua belah pihak itu menerapkan aturan yang sama. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saling hubungan yang mutualitas, memang saling sayang, mereka menyadari bahwa mereka saling butuh satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah mereka mendefinisikan hubungan mereka itu sama gitu. Oh ya, saya serius sama kamu, kamu juga serius sama saya, seperti itu ya. Dan yang keempat, bahwa mereka itu sudah punya pikiran ke masa depan hubungan ini bukan hanya stuck di saat ini aja, tetapi hubungan ini sebenarnya itu bisa berlanjut sampai di kemudian hari. Seperti itu Kak Wulan. Itu kalau memang hubungan yang pasti. Oke, ya terima kasih Bu. Kemudian nih, ini di kolom chat nih ternyata banyak yang curhat, saya yang diblokir Kak, saya di-read doang, di-mute aja selamanya. Wah, ini adalah korban-korban dari relasi tidak pasti secara online nih ya. Jadi kalau di online tuh lebih mudah memutus hubungan nih ya. Nah, teman-teman Ya. tadi juga Ibu Dita sudah katakan kalau relasi itu tuh hubungan dua orang ya Bu ya. Jadi tadi harus punya
mutualitas nih, saling memberi, saling mengasihi gitu, dan juga punya norma yang berlaku sama-sama dijalankan nih aturan-aturannya. Kalau misalnya nih diri doang nih berarti nggak saling nih ya, berarti ini mungkin ini hubungan yang nggak pasti nih ya. Nah, oke, tadi karena udah banyak yang curhat-curhat nih, diri doang, di mute doang, ini kan berarti nggak saling nih, nggak mutual nih, berarti apakah ini termasuk relasi yang nggak pasti nih? Nah, apa sih sebenarnya ciri-ciri relasi yang nggak pasti? Teman-teman ini dicatat nih ya, bagi yang punya pengalaman ini, Bu Dita habis ini mau kasih bocoran nih. Ciri-ciri relasi yang nggak pasti nih. Oke, silakan Bu Dita. Apa sih Bu ciri-ciri relasi yang tidak pasti itu? Ya berarti mengacu pada yang 4 hal tadi ya. Kalau memang relasinya itu menjadi tidak pasti adalah ketika ada aturan yang memang harusnya berlaku di antara kedua belah pihak itu dilanggar. Apakah dari salah satu atau kedua pasangan tersebut. Yang tadi saya katakan misalnya komitmen nih harus kasih kabar tiap hari. Minimal 1 hari itu kita melakukan video call. Atau kamu nggak boleh ngerokok ya dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin ada aturan setiap pasangan pasti akan berbeda, tapi itu tidak dilakukan oleh satu individu, ya maka itu menjadi relasi yang tidak pasti. Kemudian yang kedua adalah tadi ya mutualitas dari hubungan tersebut. Orang menjalin hubungan sebenarnya kan tujuannya untuk saling menyayangi, memberikan perhatian, kemudian memberikan dukungan kalau pasangan yang lain mengalami permasalahan dan lain sebagainya. Nah, akan menjadi tidak pasti ketika hanya salah satu pasangan saja memang kelihatan benar-benar sayang, kasih perhatian tiap hari, tapi nggak ada balasan dari pasangannya, seperti itu. Kemudian hal ini menjadi terlihat timpang ya, tidak sama, menjadi tidak mutualitas, hanya berjalan satu arah aja. Kemudian yang ketiga adalah memandang definisi dari hubungan itu sendiri. Sebenarnya kalau relasi yang pasti, orang itu pasti punya pandangan yang sama bahwa kita memang hubungannya ini adalah relasi pacaran. Seperti itu, maknanya sama. Jangan kemudian hanya salah satu pasangan yang mengatakan saya pacaran loh sama si dia, tapi ternyata si dia ngaku enggak, itu cuma teman dekat aja kok, kayak gitu ya. Berarti itu menjadi relasi yang tidak pasti. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang masa depan dari hubungan itu sendiri. Orang yang menjalani relasi yang pasti itu jelas tujuannya bahwa saya di masa depan pun akan bersama dengan dia. Seperti itu ya. Sementara kalau relasi yang tak pasti, pasangan itu bisa aja ketika ditanya nanti masa depannya seperti apa, itu tidak menyangkut pautkan pacarnya, pasangannya tersebut, atau justru kita nanti bagaimana ya ke depannya gitu. Bisa aja pertanyaan itu dihindari oleh pasangan. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang membuat hubungan tersebut menjadi tak pasti, Kak Wulan. Oke, nah tadi ada empat hal nih teman-teman yang harus diperhatikan nih. Apakah relasi yang saat ini teman-teman alami itu pasti atau tidak pasti ya? Yang pertama tadi ada norma nih, aturan yang berlaku antara keduanya itu masih sama-sama dijalankan berdua atau malah dilanggar nih salah satu nih. Kalau dilanggar, satu yang nggak ngikutin bisa aja nih tanda-tanda relasi teman-teman ini sedang tidak pasti. Yang kedua tadi ada mutualitas tadi ya, saling nih teman-teman. Relasi itu berdua nih, nggak cuma satu doang nih. Kalau satu cinta bertepuk sebelah tangan ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga dia sama-sama punya visi yang sama, punya pandangan yang sama nih, tujuan kita apa nih. Dan yang keempat adalah orientasi masa depan nih. Ke depan nih mau serius nggak nih ya teman-teman. Jadi teman-teman nih bisa catat nih 4 hal nih, tanda-tanda relasi yang pasti atau tidak pasti nih. Intinya dalam relasi itu berdua harus saling ya Bu Dita ya, saling mengupayakan. Oke. Nah, tapi ya Bu Dita kan ternyata nih tadi teman-teman cerita juga kan di kolom chat bahwa mengalami juga yang namanya ketidakpastian relasi, baik ghosting, benching, stalking, dan lain-lain. Banyak juga nih yang mengalami. Kenapa ya Bu Dita? Ada nih pelaku-pelaku yang bikin relasi itu menjadi tidak pasti nih. Apakah mungkin bosan atau apa Bu Dita kira-kira?
Ya, kenapa ya kemudian banyak pelaku itu mudah untuk melakukan ketidakpastian relasi terhadap orang lain? Jadi ternyata ada beberapa alasan Kak Ulan. Yang pertama memang ada kaitannya dengan terbentuknya attachment dari pelaku itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa kelekatan itu kan memang dibangun dari awal ya, hubungan relasi antara anak dengan orang tua, terutama dengan ibunya. Sementara kalau dari awal kelekatan yang dibangun itu lebih pada kelekatan pola menghindar, maka akan menjadikan individu tersebut itu juga memiliki kepribadian menghindar. Nah, bagaimana akibatnya ketika dia menjalin relasi dengan orang lain, maka orang itu akan cenderung apa ya, merasa enggan untuk benar-benar dekat dengan orang lain. Karena mereka sebenarnya juga punya permasalahan untuk percaya dan ketergantungan terhadap hubungan tersebut gitu. Jadi mereka kalau ada yang mau dekat, mereka malah menghindar. Dan biasanya mereka akan lebih cenderung untuk memutuskan secara tidak langsung hubungan tersebut. Itu dari kelekatan. Kemudian yang kedua adalah tadi sudah dikatakan sebenarnya sama Kak Wulan alasannya. Ternyata memang media atau teknologi sekarang itu memang memudahkan individu untuk memutuskan hubungan. Jadi memutuskan relasi itu lebih mudah melalui teknologi digital dibandingkan tatap muka. Dulu kalau belum ada teknologi digital, memutuskan hubungan itu kan harus mempersiapkan diri dulu, ajak ketemuan, kemudian mentalnya itu harus benar-benar kuat nih biar nggak goyah kalau mau diajak putus atau memutuskan pasangan seperti itu ya. Kata-katanya harus menjelaskannya seperti apa nih alasannya putusnya gitu yang memang bisa diterima oleh pasangan atau nanti siap nggak ya saya untuk menerima reaksi-reaksi dari pasangan kita, pasangan misalnya kalau ternyata dia tiba-tiba nangis atau marah dan itu kan akan memalukan si pelaku ya kalau situasi seperti itu. Nah, pelaku ini tidak siap gitu untuk menghadapi situasi tersebut. Pelaku berpikir bahwa akan lebih mudah untuk memutuskan satu hubungan itu ya melalui media sosial atau ya teknologi digital tadi. Tinggal aja diblokir nomornya, tinggal aja unfollow atau kemudian benar-benar hilang aja dari media sosial kayak gitu sehingga nggak bisa dihubungi oleh pasangannya tersebut. Itu seperti itu ya. Kemudian kalau dari beberapa referensi juga mengatakan ya, misalnya ghosting nih. Ghosting itu dilakukan oleh pelaku karena bisa aja mereka itu susah untuk mengkomunikasikan atau mencari resolusi dari konflik yang dihadapi. Mereka tuh malas untuk membahas atau malas ribut gitu ya. Jadi dibandingkan nanti malah marah-marah atau kecewa atau malah nangis, malah bikin ragu kita mutusin seseorang, ya udah hilang aja dari akses media sosial seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pelaku itu memutuskan ghosting sebenarnya bisa jadi mempertimbangkan dari sisi si korban atau pasangannya biar pasangannya itu nggak malu atau ingin menjaga perasaan dari pasangan yang ditinggalkan. Di sini bisa aja dia punya alasan yang kuat untuk putus gitu ya, tetapi alasan tersebut takutnya menyakiti korban gitu sehingga dibandingkan menyakiti alasan tersebut dapat menyakiti hati si korban maka dia memutuskan untuk ghosting seperti itu atau sebenarnya si pelaku ini tahu dia itu punya kekurangan misalnya pelakunya masih mahasiswa terus korbannya ini dia sudah punya pekerjaan yang lebih baik dan lain sebagainya dia nggak pede dengan dirinya sendiri jadi dia memutuskan untuk menghilang aja nggak bisa dikontak dibandingkan dia kelihatan malunya gitu ya ketika berhadapan langsung dengan korbannya seperti itu. Walaupun sebenarnya dari sisi si pelaku mereka bisa aja merasa bersalah, merasa ada rasa empati gitu ya terhadap si korban, tapi mereka tidak menyesal untuk melakukan ghosting tersebut. Seperti itu Kak Mulan. Oke, wow. Tadi kalau saya catat ada 3 nih teman-teman. Kenapa sih ada pelaku ini yang bikin relasi tidak pasti nih? Yang pertama ada kelekatan untuk menghindar nih. Jadi teman-teman, orang yang punya kelekatan menghindar itu dia enggan nih untuk dekat dengan orang lain. Yang kedua ada teknologi yang memudahkan untuk memang memutuskan hubungan. Tapi sebenarnya teknologi itu mungkin juga bisa
menjadi cara yang mudah untuk membangun hubungan ya Bu ya. Oke, Iya, aku mau betul. tanya nih ke teman-teman nih di sini, siapa yang memulai hubungan lewat media sosial nih teman-teman? Silahkan teman-teman kasih komen. Siapa nih yang mulai hubungannya lewat media sosial? Silahkan. Aku gitu coba. Oh, oke, ada. Kemudian saya, oke. Saya banyak juga nih ya yang mulainya lewat media sosial karena bangunnya juga mudah. Iya, benar juga ya. Oke. Tapi ini ada juga nih tadi ya, teknologi juga memudahkan loh teman-teman untuk memutuskan hubungan. Nah, sekarang siapa nih yang di sini pernah diputusin lewat media sosial? Silakan coba komen, siapa yang pernah nih diputusin lewat media sosial? Oke, pernah. Oke, banyak juga nih ya. Nah, menurut teman-teman nih, teman-teman yang datang di webinar hari ini nih, pengen tanya nih, lebih sakit mana kira-kira diputusin lewat online, apa diputusin langsung nih kira-kira? Silahkan berpendapat nih. Lebih sakit mana nih, online atau diputusin langsung? Online dong, oke. Lebih sakit langsung. Nggak pernah ngomong langsung sakit, tapi plong sih. Oke, online lebih sakit diputusin waktu sayang-sayangnya. Iya benar juga. Diputusin online apalagi tanpa sebab. Oke, diputusin online abis itu bikin story sama cewek lain. Aduh, jelek banget ini ya pengalamannya. Oke, ini beberapa Budita ngomongin kalau lebih sakit diputusin online nih ya. Padahal sebenarnya online itu jadi pertimbangan pelaku nih. Aduh, kayak kasihan deh kalau tak putusin langsung nih di online aja nih. Padahal ternyata ada yang merasa itu lebih sakit nih Budita. Kira-kira menurut Budita nih kalau kita ngomongin memutuskan hubungan lewat teknologi itu lebih sakit online apa offline nih Bu? Sebenarnya yang bikin sakit itu adalah kalau di sini statusnya memang nggak pasti ya Kak Ulan ya. Kalau putus itu sudah jelas gitu. Relasi itu ya udah kamu dan dia udah memilih jalan yang berbeda gitu ya. Sementara kalau nggak pasti ini kayak ghosting itu kan sebenarnya hilang aja, nggak ada statement bahwa dia putus gitu ya. Itu kayak lebih sakit gitu. Sama halnya kalau orang apa ya contohnya ya, misalnya uh, misalnya perilaku apa ya, kalau orang bunuh diri misalnya, aduh kok bunuh diri sih nanti, contohnya yang lain aja deh, misalnya disuruh minum yang pahit gitu ya, maunya air minum yang pahit ini dihabisin langsung atau disuruh nyicip dikit-dikit gitu kan. Orang kan pasti akan memilih mendingan langsung gitu, terus udah kerasa pahitnya satu kali aja. Tapi kalau ketidakpastian relasi ini kan ya udah nyicip dikit-dikit tapi sakitnya itu terus berlanjut gitu loh Kak Bulan. Itu yang kemudian apa ya, sakitnya itu kan lebih bertahap ya gitu. Sekalian aja kalau memang memutuskan hubungan baik online ataupun offline ya langsung jelas bahwa memutuskan hubungan gitu, bukan di ghosting, kemudian kembali lagi gitu ya, submarining dan lain sebagainya. Gitu Kak Wulan. Oke, jadi itu kalau putus langsung aja ngomong tegas. Habis itu nggak usah muncul-muncul lagi gitu ya Bu ya. Tadi kan kadang ada yang submarine habis putus, habis di ghosting tiba-tiba muncul nih secara jelas telepon kayak gitu ya. Biar jelas setuju, wah pakai capslock ini dari hati ya Kak Abdul Aziz ya. Oke. Jadi sebenarnya putus ya udah putus tuh nggak apa-apa ya, mungkin karena emang sudah berbeda macam-macam tadi, ada 4 hal tadi, tapi yang lebih jelas lah yang pasti kalau putus-putus gitu. Maunya apa gitu ya, jangan tiba-tiba muncul perlahan-lahan nih gitu ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih. Kira-kira nih Bu, kalau tadi kita bahas dari sisi pelaku, kenapa dia melakukan relasi tidak pasti gitu. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi korban nih. Kira-kira apa sih Bu dampak yang dirasakan korban dari relasi tidak pasti ini? Iya. Gini Kak Wulan, kita coba bayangkan ya kalau kita jadi korban ya. Tiba-tiba di ghosting, tiba-tiba orang muncul lagi, kemudian hilang lagi. Pasti akan ada banyak pertanyaan gitu yang muncul dari sisi si korban. Kenapa sih? Apa yang salah ya dari saya gitu? Kenapa harus saya yang diginiin? Atau mungkin kenapa perilaku dia seperti itu ya gitu? Apa yang terjadi sama dia gitu? Mengapa saya itu nggak jelas untuk melihat situasi ini gitu ya?
Nah, bisa aja situasi tersebut itu memungkinkan korban dapat menginternalisasi hubungannya itu menjadi hubungan yang memang tidak terselesaikan. Oh, ternyata bisa aja kemudian dia yang awalnya jadi korban itu menjadi pelaku. Seperti itu. Atau mungkin dia akhirnya enggan untuk berelasi dengan orang lain. Karena kan sebelumnya relasinya belum jelas nih, saya belum diputus kok, seperti itu. Nah, satu-satunya yang mereka dapat pahami dengan baik dari sisi korban adalah dia yang salah. Seperti itu ya. Dan dampaknya apa? Ada penelitian yang mengatakan bahwa korban itu korban breadcrumbing tadi ya yang memang di PHP ataupun ghosting itu biasanya mereka menjadi nggak puas untuk menjalani hidupnya. Mereka juga merasa kesepian, mereka merasa sulit untuk mencari bantuan. Seperti itu. Karena apa? Mereka merasa nggak bisa mendeskripsikan apa yang salah dari hubungannya. Yang mereka jelas tahu bahwa dirinya lah yang salah. Kalau dari sisi pelaku kan dia nggak tahu karena pelaku tidak ada penjelasan sama sekali. Seperti itu. Dan dengan situasi seperti ini sangat memungkinkan korban mengalami distress. Nah, pada akhirnya kalau korban sudah mengalami distress, mungkin nanti juga akan dibahas ya sama Bu Cleo, ada emosi-emosi negatif gitu ya, akibatnya itu pasti rasanya itu sama dengan rasa sakit fisik seperti itu ya. Nah, itu coba untuk kemudian mengkomunikasikan dengan orang lain. Jadi memang kalau memang kita butuh bantuan ya kita bilang sama seseorang yang memang bisa membantu kita seperti itu untuk mencari dukungan sosial gitu Kak Ulan. Oke, ya terima kasih Bu Dita. Jadi sebagai korban ini ya diputusin atau jadi korban karena relasi tidak pasti itu pasti yang pertama sangat menyakitkan gitu ya. Yang pertama jadi korban itu ngerasa dia malah dia yang salah. Aku salah apa sih? Kayaknya aku kurang perhatian apa ya? Aku kurang cantik apa ya? Jadi dia malah punya pemikiran-pemikiran negatif ya Bu ya terhadap dirinya sendiri ya. Gitu. Dan ini bikin korban tuh jadi merasa bersalah nih teman-teman. Nah, kemudian juga dari korban ini juga bisa muncul perasaan nggak puas nih sama hidupnya. Ya kesepian, ditinggal orang yang disayang, nggak dikasih kabar, nggak jelas nih hubungannya gimana. Jadi juga memunculkan distress nih yang bisa juga berakibat sampai ke mungkin bisa sampai ke sakit fisik juga nih. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang pernah ngerasain nih dampak-dampak dari korban relasi ini? Mungkin kira-kira teman-teman pernah ngerasain dampaknya tuh apa nih? Misalnya jadi mudah sakit misalnya, atau jadi ngerasa hidupnya nyalain diri sendiri. Oh iya, Kak Abdul pernah nih nyalain diri sendiri. Pernah jadi overthinking sampai sinting. Waduh, kayak insecure. Oke, apalagi nih kira-kira nih jeritan hati para korban, trauma. Oke, macam-macam nih. Oke, terima kasih nih teman-teman yang udah sharing nih dampak yang teman-teman rasakan kalau jadi korban. Jadi memang sebagai korban itu juga kasihan juga sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini punya relasi, ingin memutuskan, janganlah menghilang perlahan, tapi langsung aja tegas nih. Oke, kita sepertinya nggak bisa bersama-sama, bisa bicarakan baik-baik dan tegas. Begitu ya Bu Dita ya? Oke. Untuk di sesi pertama ini kita sudah mau berakhir nih waktunya. Bu Dita mungkin ada sedikit aja kesimpulan nih dari sesi pertama ini. Silakan Bu Dita. Oke, ya kesimpulannya memang ada perbedaannya jelas ya. Kalau kita kan kebanyakan saat ini lebih banyak menjalin relasinya itu pada melalui teknologi digital seperti itu ya. Memang memudahkan buat kita menjalin relasi, membangun relasi, tetapi ya itu tadi resikonya kita bisa saja mudah untuk memutuskan hubungan itu sendiri gitu. Mungkin kalau dari sisi pelaku tadi sebenarnya saya sudah ada pertanyaan ya, kalau apa sih yang dapat dilakukan oleh pelaku sebenarnya ya. Nah, pelaku itu sendiri bisa aja menyadari ya perilaku mereka tadi, kemudian muncul rasa penyesalan dan empati, tapi ya itu tadi mereka bisa kemudian merefleksikan sebenarnya tindakan mereka tepat atau tidak sih setelah melakukan perilaku tersebut, membuat orang lain itu menjadi relasinya tidak pasti dengan orang lain, itu mereka akhirnya senang nggak dengan adanya seperti itu? Lega atau kemudian menyesal? Kalau kemudian mereka bisa
menunjukkan, maka bisa aja mereka menunjukkan rasa empati gitu ya setelah kepada pasangannya itu sendiri gitu. Jadi ghosting misalnya itu sebenarnya tujuan apa ya, bisa aja membuat pelaku ini punya ruang tersendiri untuk merefleksikan tentang dirinya, apa yang memang penting buat dirinya, atau sebenarnya dia masih butuh pasangannya, seperti itu ya. Dan itu tadi, kalau memang mau putus, ketika mau putus ya putus aja sekalian, dibandingkan hanya ghosting, hilang, kemudian muncul lagi. Karena apa, perasaan orang kan juga tidak mudah untuk dipermainkan gitu ya. Karena orang lain itu juga berharga gitu buat diri mereka sendiri. Seperti itu Kak Ulan. Baik, oke. Terima kasih Bu Dita untuk pemaparannya, sharing-sharingnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa sama-sama saling refleksi ini ya sebagai pelaku. Kira-kira kalau aku mutusin nggak jelas gitu tuh gimana ya perasaannya ya? Tersakiti, lalu apa yang bisa aku lakukan nih untuk membantu dia supaya nggak terlalu sakit nih. Nah, kemudian kalau teman-teman punya relasi ingin putus, sekali lagi silahkan putus tuh nggak apa-apa, tapi caranya nih ya, caranya harus yang tegas, dibicarakan baik-baik, dan jangan menghilang. Menghilang itu karena akan menambah sakit. Dan again, quotes-nya menurut aku yang bikin apa ya, supaya kita ingat bahwa setiap orang itu berharga loh teman-teman. Setiap orang itu berharga, semuanya perlu untuk dihargai dan juga saling dikasihi gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada nih yang mau disakitin terus-menerus tuh nggak ada nih manusia ya. Jadi teman-teman itu yang dari sesi pertama nih yang kita bisa dapat nih tentang relasi tidak pasti. Terima kasih Bu Dita untuk sharingnya. Nanti kita ngobrol lagi di Q&A ya Bu. Banyak banget ini kolom chat udah pertanyaan-pertanyaan panjang. Nanti Ibu bisa sambil baca-baca dulu. Oke. Nah teman-teman, di sesi yang kedua ini kita akan lanjut ngobrol bareng dengan Bu Cleo. Oke, kita sapa dulu Bu Cleo. Selamat siang Bu Cleo. Halo Kak Ulan, halo teman-teman semuanya. Selamat, mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Ya Bu Cleo, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Ya, sehat Kak. Oke. Nah Bu Cleo nih, jadi asik banget nih ngobrol sama teman-teman dan juga Bu Dita di sesi pertama. Ini kalau chat saya rame sekali. Saya tuh dari tadi senyum-senyum sendiri tuh karena bacain di chat ya, ada yang kayak nanyain cara gampang dapat pacar setia kayak gitu. Kalau ada cara gampangnya bang udah didapetin sama orang lain deh si pacar setia itu, kamu pasti udah keduluan. Terus ada yang nganggap ketidakpastian itu cara diet dan sebagainya. Jadi ngakak-ngakak sendiri. Iya, ini ada yang lucu juga nih Bu. Kalau belum jadian tapi sudah putus gimana Kak gitu kan? Belum jadian tapi udah putus, waduh. Itu PDKT-nya gagal itu ya. Oke, tadi kita udah ngobrolin tentang relasi tidak pasti nih Bu, dan jadi bagaimana sih menjadi korban dan pelaku tuh apa sih, dinamikanya seperti apa. Nah, di sesi kedua ini kita akan ngobrolin lebih lanjut nih Bu, gimana ya strategi-strategi nih kita dalam menghadapi relasi tidak pasti ya. Oke. Nah, yang pertama nih, ini pertama aku tanya dulu ke teman-teman semuanya ya, nanti silahkan dijawab ya di kolom chat nih. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman nih, dalam suatu relasi romantis, mana nih yang lebih penting nih, yang lebih ditekankan, logika atau perasaan nih? Coba teman-teman jawab dulu nih. Logika atau perasaan yang lebih penting nih, pakai hati atau pakai otak nih, dalam relasi romantis nih, relasi cinta nih. Lebih penting mana nih teman-teman? Kita lihat dulu ya Bu Cleo ya, kita survei dulu nih. Teman-teman peserta webinar ini pengalamannya gimana nih, perasaannya gimana? Oke, waduh rame sekali. Ntar saya coba sambil lihat pelan-pelan. Logika, perasaan. Dua-duanya penting. Hati dong. Oke, perasaan dan logika. Penting semua. Oke. Perasaan walaupun semuanya penting. Tergantung situasi. Oh, lihat-lihat dulu ya. Mana yang perlu pakai logika aja, mana yang perlu pakai perasaan gitu ya. Logika dan perasaan perlu berpadu, asik. Kalau kata Agnes, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Waduh, fansnya Agnes nih ya. Cinta ini gitu ya. Use your heart first. Oke. Logika sih, tapi suka kelupaan. Akhirnya malah pakai perasaan. Waduh, oke ini berimbang nih Bu. Ada yang jawab logika lebih penting, ada yang jawab perasaan lebih penting,
ada yang dua-duanya nih. Kenapa nggak dua-duanya gitu? Nah, menurut Bu Cleo nih, kira-kira kalau relasi romantis itu mana sih Bu yang perlu ditekankan, logika atau perasaan? Oke, terima kasih teman-teman jawabannya. Sampai sekarang masih banyak yang ngetik gitu ya, mau milih lebih menekankan perasaan atau logika gitu. Saya mungkin awali dengan statement kalau yang namanya cinta sebagai perasaan itu nggak butuh alasan logis gitu. Jadi logikamu, rasionalitasmu itu bisa digunakan untuk banyak hal dalam kehidupan mungkin, tapi dalam cinta itu nggak berlaku gitu ya. Yang ada itu dilogis-logiskan biasanya yang terjadi gitu. Pada saat misalnya harus kayak memutuskan antara dua pilihan gitu ya. Yang satu itu memenuhi checklist ciri-ciri pasangan yang ideal dan hubungan yang mapan. Di satu sisi mungkin cewek-cewek ini kebanyakan juga terjebak dengan status hubungan dengan yang namanya bad boy gitu ya. Sekarang masih ada nggak sih Kak Wulan istilah bad boy itu? Ada Bu, ada bad boy. Malah sekarang ini Bu agak lebih kasar Bu, fuck boy. Apa? Oh iya ya. Fuck boy, ya ampun. Aku Oke. bukan mengumpat ya. Kan itu kan secara umum ya dianggapnya yang calon suami idaman yang soleh, yang rajin menabung, yang penuh perhatian sama calon mertua, kayak gitu-gitu kan logis gitu kan. Sedangkan yang bad boy yang timbul tenggelam itu kan dianggapnya perasaan nggak logis. Padahal nggak seperti itu juga. Sebenarnya apa yang kemudian kita alami gitu ya pada saat jatuh cinta itu pasti pun ada unsur logikanya, itu pasti akan tetap didorong oleh perasaan. Itu pada awalnya kita jatuh cinta pun itu kan kalau secara emosi perasaan gitu ya, itu akan selalu diawali dengan ekspektasi gitu, harapan kita. Ini kayaknya prospektusnya nih. Seseorang yang kemudian bisa saya ajakin mengarungi bahtera. Kayak gitu untuk next level gitu. Emosi yang muncul pada saat itu ya, kalau dalam bahasa saintifiknya istilahnya seeking itu mencari gitu ya, itu salah satu jenis emosi yang akan muncul pada saat kita itu merasa jatuh cinta dan berharap agar status relasi itu menjadi kemudian semakin pasti kayak gitu. Itu kan nggak logis harapan seperti itu. Nanti di akhir saya akan ceritakan juga kenapa itu nggak logis ya. Tapi yang pasti satu-satunya kepastian itu kan ketidakpastian itu sendiri. Sehingga kemudian ketika kita berharap agar pasti selamanya itu menjadi nggak logis gitu. Kayak gitu Kak Wulan. Dan teman-teman peserta webinar juga semua yang hadir ini pesan juga gitu ya, berhenti untuk mempertentangkan antara perasaan sama logika gitu loh. Yang namanya rasionalitas logika itu selalu butuh bahan bakar berupa emosi dan nanti akan menghasilkan perasaan kayak gitu. Kita bisa aja misalnya ditanya orang kenapa sih kamu jatuh cinta sama aku gitu kan? Atau misalnya mungkin yang saya nggak tahu cewek atau cowok Kak Wulan yang sering nanya, kenapa sih kamu kok milih aku dibanding dia kayak gitu? Oke, kenapa ya? Kalau mungkin perempuan kali ya Bu ya. Oke. Ya, Itu teman-teman, kan siapa di sini yang sering nanyain nih teman-teman? Kamu sayang nggak sih sama aku sebenarnya ya? Siapa yang sering nanyain nih teman-teman? Kira-kira laki-laki perempuan? Nah, di pertanyaan seperti itu kan post factum ya. Jadi setelah memilih baru ditanya gitu loh, kamu kok milih aku kenapa kayak gitu? Bukan kayak teman-teman peserta webinar yang ada ngisi pretest dulu baru post test gitu kan. Itu kan post test semua gitu. Jadi artinya emang suka dicocok-cocokin gitu bahwa rasionalitas itu akan alasan-alasan yang tampak logis masuk akal itu akan dicocokkan belakangan. Intinya kayak gitu. Cuman mungkin saya cerita sedikit juga sama Kak Wulan ya. Awalnya tuh saya sama Bu Dita rencananya mengangkat topiknya itu tentang toxic relationship sebenarnya, relasi yang beracun gitu. Tapi akhirnya racun itu kami tinggalkan gitu kan, ganti tema ketidakpastian relasi. Karena yang namanya toxic relationship itu jelas gitu pesannya, jelas sinyalnya bahwa ya udah tinggalin aja relasi yang toksik. Sedangkan ketika kita dihadapkan dengan relasi yang serba tak pasti, itu kita suka kayak menghibur diri sendiri, masih ada harapan kok, kayak gitu loh. Dan itu seringkali kita jadikan alasan gitu loh. Dan di samping itu kan, tadi sempat disinggung Bu Dita juga ya, kalau di era sosial media ini,
Saya tuh ketika membaca bentuk-bentuk relasi versinya digital saat ini tuh ada yang istilahnya stashing ya, mengaku jomblo, jadi nggak mau misalnya diposting foto lagi berduaan aja, atau di status in relationship itu nggak mau. Kalau zaman saya dulu tuh istilahnya backstreet gitu, Kak, dan aturan backstreet itu sebenarnya sederhana banget gitu, pokoknya jangan samperin ke rumah, nanti ketahuan sama orang tuanya. Tapi kalau stashing kan nggak jelas ya, aturan main yang kemudian terjadi di dalamnya. Boleh nggak misalnya saya posting foto lagi berduaan, atau status tentang kamu hanya pakai inisialmu aja kayak gitu. Nah, ketidakpastian itu tidak melulu menghasilkan perasaan yang sifatnya negatif, tapi juga ada perasaan positif gitu loh di dalamnya, bahwa kita jadi kayak mix gitulah di dalam menghadapi itu. Jadi kayak sebel juga, penasaran juga, kangen juga, kayak gitu, pengen ketemu juga, gengsi juga. Jadi macam-macam banget gitu loh feeling yang kemudian pastilah feeling itu akan lebih mendominasi di dalam keputusan dan strategi selanjutnya yang akan kita terapkan gitu. Oke, nah nih teman-teman udah jelas ya. Jadi jawabannya adalah nggak perlu diperdebatkan nih, logika dulu atau perasaan dulu gitu ya. Dan sebenarnya juga logika itu kalau dalam hubungan tadi Ibu bilang ya, dilogis-logisin kok kadang tuh mungkin tuh ketidakpastian relasi tuh bikin bingung nih ya. Kadang udah jelas kayaknya nggak ada harapan, tapi kita di satu lain nih kadang otak juga mikir, masih bisa kok, masih bisa dipertahankan kok, masih ada kok tanda-tandanya, tunggu dulu, sabar dulu, nah kayak gitu teman-teman. Dan sebenarnya secara apa namanya, secara biologis gitu ya, yang namanya perasaan, emosi, logika itu semua yang diatur ada di otak, Kak Ulan. Jadi bukan kok perasaan itu diatur oleh hati, diatur oleh perut gitu, enggak ya, yang ngatur tetap semuanya ada di otak gitu. Logika di otak depan-depan, emosi di otak belakang, dan perasaan di otak tengah kayak gitu. Jadi ngapain mempertentangkan hal-hal yang memang ada di otak kita semua kayak gitu sih. Ya, itu teman-teman perlu dicatat tuh teman-teman, logika, perasaan, emosi semuanya itu jadi satu bareng-bareng munculnya dari otak kita. Gitu. Jadi nggak ada nih mana yang lebih penting gitu. Semuanya itu kombinasi nih teman-teman ya. Kita tuh dalam bertindak, berpikir itu kombinasi dari semuanya ya Bu, dari logika, dari perasaan, dari emosi teman-teman. Memang kita sebagai manusia itu punya nih komponen-komponen itu yang membantu kita untuk menentukan nih pikiran kita mau gimana, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Oke nih, nah mungkin tadi Ibu sempat pengen nih bikin toxic relationship nih ya. Mungkin teman-teman kalau pengen bikin ini, siapa tahu ada jilid-jilid webinar berikutnya nih bareng UB ya. Pengen nggak nih teman-teman kita bahas toxic relationship nih ya? Kalau pengen nanti kita coba bikinin nih. Oke, nah tadi kan lanjut kita itu salah satu kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri ya Bu. Jadi kayak emang di dunia ini tuh sebenarnya kayak nggak ada yang pasti gitu ya. Ya semuanya itu serba ketidakpastian gitu. Sebenarnya nggak ada, semuanya itu banyak yang tidak pasti nih. Nah tadi kalau ketidakpastian itu kan tadi memunculkan mixed feeling atau maksudnya campur-campur, masih ada harapan kok, tapi udah nggak ada harapan deh gitu. Kadang kita mikir kayak gitu nih. Nah kalau kita punya mixed feeling ini kan pasti emosi kita ini bergejolak ya, bingung nih, emosi harus marah, apa harus seneng, apa harus sabar, menunggu, itu gimana nih. Nah, kira-kira gimana nih Bu Dita, ketika kita punya relasi yang kok nggak pasti gini ini, cara termudah kita untuk mengelola emosi kita ini gimana Bu? Oke, satu hal yang jelas sih, manusia itu punya kecenderungan untuk terus-menerus mendekat, merangkul, menggenggam, dan nggak mau kehilangan hal-hal yang dia sukai gitu. Dan di sisi sebaliknya, dia itu terus-menerus juga menjauhi, menendang, antipati gitu terhadap hal-hal yang nggak dia sukain. Nah, dua dorongan mendasar ini yang kemudian bisa kita kelola sebetulnya. Gitu. Jadi ada tokoh di bidang psikologi gitu ya, Kak Wulan dan teman-teman semua, yang namanya Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Kahneman ini tahun 2002 itu mendapatkan hadiah Nobel untuk teorinya yang ada di bidang psikologi yang namanya prospek teori. Jadi inti dari prospek teorinya Kahneman ini adalah manusia itu punya loss aversion. Jadi dia itu kayak antipati banget kehilangan gitu loh.
Dan seringkali perasaan takut, antipati akan kehilangan ini tuh menurut Kahneman itu 2 kali lipat lebih kuat gitu dibandingkan harapan untuk mendapatkan hal-hal yang dia sukai. Jadi dia lebih takut gagal ketimbang besarnya harapan dia untuk berhasil. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan fokus pada cara untuk mengelola emosi, kita bisa lihat ya bahwa sebagian besar cara kita mengelola emosi menghadapi ketidakpastian relasi itu didasari pada ketakutan untuk kehilangan sesuatu, bukan didasari pada keinginan untuk mendapatkan kepastian sebetulnya, kayak gitu. Nah, bentuk-bentuk secara sederhana gitu ya, bentuk-bentuknya yang paling gampang ketika kita ingin mendapatkan kepastian gitu ya, itu yang yang bisa kita lakukan itu coba ubah situasinya. Jadi kalau misalnya ada kayak ketidakjelasan status, sebenarnya udah di ghosting, habis itu kok nyapa seakan-akan nggak ada masalah apa-apa. Itu kan yang paling gampang ya, kita coba ubah situasi, kita tanya aja, lu cowok kurang ajar gitu kan. Setelah sekian lama menghilang, kamu kok nongol lagi kayak gitu. Dengan harapan bahwa akan ada kejelasan nih sebelum kalaupun ingin kemudian dulu sih istilah CLBK ya, cinta lama bersemi kembali, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak istilahnya kayak gitu. Jadi itu kan cara kita untuk kemudian mendapatkan kepastian dengan cara yang pertama mengubah situasi. Tapi cara-cara lain Kak Ulan itu mostly akan didorong dari ketakutan kita akan kehilangan sesuatu gitu. Kita lebih baik seandainya dalam suatu relasi yang nggak pasti gitu ya. Kalaupun saya nggak jadian sama dia nggak apa-apa, tapi dia boleh jadian sama orang lain. Kayak gitu loh. Itu akan jauh lebih memotivasi kita untuk bergerak. Nah, salah satu cara yang kemudian atau strategi kemudian yang banyak dilakukan untuk menghindari ketidakpastian itu yang dinamai sebagai distraction ya, mengalihkan perhatian gitu. Jadi karena kita beranggapan bahwa seandainya aja saya bertahan lebih lama lagi gitu kan dalam ketidakpastian ini, saya nggak akan kehilangan momen-momen perasaan-perasaan berdua, kenangan yang udah sempet terjalin kayak gitu. Jadi untuk sementara waktu kita alihin perhatian sama aktivitas lain yang nggak ada hubungannya dengan si orang yang memberikan ketidakpastian itu tadi gitu. Itu strategi yang kedua gitu ya Kak Ulan. Terus kemudian kita juga bisa menghindari ketidakpastian itu dengan cara ini yang paling sering juga dilakukan ketika curhat gitu, nasihat yang paling sering kita terima itu coba untuk kemudian coba deh kamu lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kenapa sih kok tiba-tiba nggak mau dihubungi lagi? Oh mungkin dia lagi sibuk kayak gitu. Mungkin dia lagi sinyalnya lagi bermasalah. Mungkin dia lagi punya persoalan sendiri kayak gitu. Nah ini yang dinamai sebagai cara untuk mengubah sudut pandang gitu ya. Kayak gitu. Dan yang terakhir caranya adalah kita bisa ya udah memilih untuk seberapapun sakit, tertekan, mixnya yang kita rasakan, nggak usah minta kepastian, nggak usah ngalihin perhatian, nggak usah ngubah sudut pandang, tapi cukup disimpan sendiri saja kayak gitu. Dan biarkan keputusannya nanti, biarkan seiring dengan waktu mungkin akan terjadi kepastian. Gitu Kak Ulan. Nah, kira-kira Kak ya Bu ya. Yang pertama tadi ada ubah situasi, gimana? Ubah situasi kita. Yang kedua ada pengalihan perhatian nih teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi relasi nggak pasti nih, udahlah kita coba alihin ke kegiatan-kegiatan lain yang nggak ada hubungannya nih sama relasi teman-teman. Jadi nggak kepikiran terus ke situ ya. Yang ketiga ada mengubah sudut pandang nih. Oh, kenapa dia kayak gitu ya? Oh, mungkin dia lagi fokus ngurusin keluarganya atau gimana gitu ya. Bagaimana kita bisa mengubah pikiran kita sendiri. Dan yang keempat adalah menyimpannya sendiri. Kita redam, kita simpan sebagai pengalaman yang mungkin juga membantu kita menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu ya. Jadi teman-teman tadi ada 4 strategi nih teman-teman yang bisa mungkin dicoba gitu. Mungkin strategi ini bisa cocok-cocokan ya Bu ya. Ada yang mungkin cocoknya dengan strategi yang ini gitu. Ada yang cocoknya dengan strategi yang lain kayak gitu.
Bukan masalah cocok-cocokan juga sih Kak Ulan, tapi masing-masing strateginya ada plus minusnya gitu ya. Iya. Dan ketika sudah memilih suatu strategi gitu ya, ya kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan, tapi kita nggak tahu nanti konsekuensinya apa. Contoh, kita bisa milih untuk mengalihkan perhatian gitu ya. Jadi daripada terus-menerus mikirin dia, aku tak mikirin orang lain dulu deh kayak gitu. Jadi cari pemain cadangan gitu ya. Nah, strategi untuk mengalihkan perhatian ini kan menciptakan masalah yang baru sebenarnya. Jadi relasi sama dia tetap tak pasti gitu kan. Terus kemudian kita menghadirkan orang lain dalam rangka untuk mengalihkan perhatian kita, sehingga kemudian jadi tambah lagi relasi yang mungkin nggak pasti juga kayak gitu. Jadi ada banyak kemudian jadi konsekuensinya gitu loh Kak Ulan. Saya nggak tahu teman-teman di sini banyak yang lebih memilih yang mana gitu ya Kak Ulan dalam menghadapi ini. Oke. Jadi setiap strategi tadi ada plus minusnya nih ya. Teman-teman mungkin bisa coba pertimbangkan dulu ya Bu, sebelum pakai strategi yang mana mungkin bisa dicoba dulu nih. Ini plus minusnya apa nih untuk aku, seperti itu. Nah, Bu Dita nih tadi, Bu Dita, maaf, Bu Cleo. Tadi sempat ada Ibu teman-teman yang bilang, kalau mengalami relasi nggak pasti itu jadi overthinking, sampai mau simping, katanya bilang kayak gitu kan. Nah, kira-kira nih Bu, untuk teman-teman yang mungkin punya relasi yang nggak pasti, terus overthinking, bingung gitu ya, overthinking, stress, harus gimana nih, cemas, gitu-gitu, kira-kira gimana Bu yang bisa dilakukan? Strategi apa nih Bu? Overthinking itu sebenarnya efek dari ketika kita coba untuk nerapin strategi yang mengubah sudut pandang itu. Jadi ketika kita coba untuk, kalau bahasa Jawa ya, karena saya dari Solo ya Ulan, sebelahan sama tempatnya Kak Ulan di Semarang. Kalau bahasa Jawanya itu nyandai dewe gitu loh. Kenapa sih kok dia nggak menghubungi gitu? Instead of kita bertanya kepada dia gitu kan, kita jawab-jawab sendiri gitu loh, nanya-nanya sendiri, jawab-jawab sendiri kayak gitu. Nah, karena kemudian jawaban kita itu tidak kunjung terkonfirmasi benar seperti itu atau enggak gitu kan, alasan kok dia tiba-tiba menghilang, alasan dia nyembunyiin status atau enggak kunjung memberikan kepastian, akibatnya jadi melelahkan kan gitu. Jadi upaya kita untuk nyandai dewe gitu, yang jawab-jawab sendiri, nanya-nanya sendiri, jawab-jawab sendiri, itu yang mengakibatkan kemudian jadi sangat melelahkan. Nah, sebenarnya kalau secara mendasar gitu ya Kak Ulan dan teman-teman, kita itu punya dua jenis bias sih, yang kemudian terkait juga dengan rasa kita takut akan kehilangan sesuatu yang kita sukai, kita harapkan, kita bikin kita seneng gitu ya. Bias yang pertama itu yang namanya sunk cost fallacy ya. Sunk itu maksudnya tenggelam. Jadi teman-teman mungkin bisa, pasti semua udah pernah punya pengalaman gitu ya, pada saat udah terlanjur beli sesuatu, baju gitu katakanlah kayak gitu, ternyata bajunya itu sempit gitu, kesempitan, padahal belinya mahal pakai tabungan jadi terkuras kayak gitu. Yang kita lakukan kan cenderung kita akan memaksakan diri kita untuk kemudian ya udah dipakai aja, dia udah terlanjur beli. Atau misalnya nonton film gitu ya, baru 15 menit aja kita udah tahu kalau ini kayaknya bakal bosenin deh. Tapi kita berharap gitu loh agar siapa tahu kalau saya terusin sampai akhir gitu kan akan jadi sesuatu yang mungkin menyenangkan di akhir kayak gitu. Jadi sunk cost fallacy ini atau bias yang disebabkan ketidakmauan kita untuk kemudian kehilangan investasi yang udah kita buat. Udah terlanjur aku nungguin kamu yang nggak pasti gitu kan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, masa sih kemudian aku akhiri begitu aja kayak gitu loh. Jadi tanggung terus-terusin aja kayak gitu. Itu bias yang pertama ya Kak Ulan. Terus bias yang kedua itu yang namanya regret aversion. Jadi kita itu sangat mengantisipasi supaya di kemudian hari itu kita jangan sampai nyesel deh. Nanti aku udah terlanjur gitu ya mengakhiri hubungan yang sebenarnya juga nggak tahu kapan dimulai, orang-orang jadian aja belum kok udah mau diputusin kayak gitu ya. Tapi nanti nyesel gitu. Nanti kalau aku nungguin sedikit lebih lama, mungkin suatu saat dia akan putus beneran sama pacarnya dan kemudian akan betul-betul jatuh cinta sama aku. Kalau aku nungguin lebih lama lagi, mungkin dia akan benar-benar nanti tahu kalau aku itu yang paling sayang sama dia.
Nah, dua hal ini sih sebenarnya Kak Ulan yang kemudian mengakibatkan overthinking ini terus-menerus terjadi gitu loh. Kita nggak mau kehilangan apa yang sudah kita investasikan di masa lalu, dan kita juga nggak mau nantinya kita nyesel. Kayak gitu. Oke, jadi overthinking tadi karena relasinya nggak pasti itu karena dua ya. Kita nggak mau kehilangan yang udah kita investasikan, kita udah kasih waktu untuk nunggu, aku tunggu lagi siapa tahu mau gitu kan. Sama yang kedua, jangan sampai nih aku nanti nyesel kalau udah mutusin. Jadi aku sabarin dulu gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, yang kita bisa lakukan nih untuk mengelola emosi dengan cara lain apa Bu? Maksudnya mungkin Bu Dita kan ada tips-tips lain nih kira-kira nih Bu, silakan Bu. Oke, tadi kan yang udah sempat agak panjang dijelasin di awal itu kan kita bisa tadi ya kayak kita bisa coba situasinya kita ubah, minta kejelasan, kita juga bisa ngalihin perhatian sama hal-hal yang lain, atau coba untuk mengubah sudut pandang kita. Itu tuh kalau secara model dalam psikologi itu disebutnya kita fokus sama stimulusnya. Jadi kita fokus sama kejadiannya, kita fokus sama orangnya. Tapi di sisi lain kita juga bisa fokus sama respon kita gitu, sama emosi yang kita rasakan gitu, yang namanya menekan perasaan ya. Jadi meskipun nggak terima tapi ditahan aja, dipendem gitulah, berusaha untuk tidak diekspresikan. Nah itu yang namanya fokus sama respons. Jadi kita bisa fokus sama stimulusnya, kita bisa fokus sama responsnya gitu ya Kak Wulan. Masing-masing kan tadi kita bahas plus minusnya gitu ya. Tapi di antara stimulus respon itu sebenarnya kita bisa menciptakan jeda sebenarnya. Jadi sebelum kita itu terjebak di dalam overthinking atau upaya untuk mengalihkan perhatian yang justru malah kontraproduktif, atau kita harus terus-menerus menahan sakit gitu ya, menekan perasaan sampai sakit banget rasanya, bukan hanya fisik, bukan hanya mental, tapi juga fisik, mungkin finansial juga gitu ya, udah terlanjur investasi banyak kayak gitu, kita sebenarnya bisa menciptakan suatu jeda yang dinamai sebagai mindfulness gitu. Gitu Kak Wulan. Oke Bu, nah kira-kira nih cara sederhana mindfulness yang aplikatif banget nih buat teman-teman di sini gimana nih Bu? Yang paling sederhananya pertama sadari dulu ya bahwa kita itu punya bias-bias yang menyebabkan kita itu kayak susah untuk meninggalkan relasi itu tadi. Jadi rasa nggak mau rugi gitulah gampangnya gitu kan. Udah terlanjur invest banyak nih. Plus perasaan bahwa nanti nyesel kayak gitu loh. Nah, ketika kita udah menyadari dua jenis bias ini, maka kemudian di dalam pengambilan keputusan apapun yang kita bikin gitu ya, kita mau tetap stay dalam relasi yang nggak pasti ini atau kita mau move on, itu akan lebih jernih kita mampu untuk berpikirnya. Jadi sebelum kita tahu sebenarnya apa sih yang sudah sebetulnya apa sih yang menyebabkan saya sulit untuk kemudian move on dari relasi ini, itu akan susah juga kita untuk melakukan tindakan yang konkret. Kayak gitu. Apa sih sebetulnya yang saya harapkan dari relasi yang tidak pasti ini? Ada suatu penelitian sih yang menunjukkan bahwa orang tuh cenderung kayak overestimate gitu Kak Wulan dan teman-teman terhadap kemungkinan dia menyesal di kemudian hari. Kayak gitu. Jadi dan banyak juga gitu subjek-subjek di dalam penelitian yang bahkan ketika sudah mengambil suatu keputusan yang susah banget gitu kan, yang dia takut kalau nggak kunjung move on karena takut nyesel gitu ya, ternyata ketika dia kemudian move on itu dia juga tetap nyesel gitu kan, nyeselnya itu adalah aduh kenapa nggak dulu ya move onnya kayak gitu. Jadi kita suka overestimate gitu loh kecenderungan kita untuk menyesal. Padahal sebenarnya kita juga sebagai manusia tuh punya banget tuh kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan kemudian melakukan adaptasi terhadap the new chapter of our life sebetulnya. Gitu, nyesel ya pasti nyesel ya mungkin akan muncul, orang sudah terlanjur kita ngorbanin banyak hal gitu kan di dalam relasi yang nggak pasti itu. Nah itu mindfulness itu secara sederhananya itu ya seperti itu Kak Wulan. Tapi ultimate form bentuk yang paling real dari mindfulness itu adalah sebenarnya menyadari bahwa pada saat kita itu bertemu dengan orang yang kita cintai itu, pada saat yang bersamaan itu
kita juga suatu saat akan berpisah dengan dia. Jadi kayak berani jatuh cinta tapi nggak mau nanggung resiko luka. Itu nggak banget gitu ya. Pasti suatu saat akan luka, tinggal lukanya itu karena relasi nggak pasti, karena perasaanku yang kemudian berubah, perasaan dia yang kemudian berubah, atau mungkin secara fisik ya salah satu harus meninggalkan yang lainnya. Kayak gitu. Pada saat kita sudah apa ya, jadi ada lagu dangdut atau lagu apa ya zaman dulu gitu Kak Ulan yang apa, bukan perpisahan yang ku sesali gitu ya, tapi bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi pertemuan yang aku sesali kayak gitu. Padahal sebetulnya ya namanya pertemuan pasti akan kemudian diakhiri dengan perpisahan. Itu sih Kak Ulan. Oke, nah itu tadi teman-teman, mindfulness itu bagaimana kita bisa menyadari situasi kita saat ini nih. Apa sih yang bikin aku tadi nggak mau rugi gitu ya? Apa sih yang bikin aku, misalnya kita sadari dulu nih posisi kita gitu ya Bu, nanti setelah kita bisa menyadari nih situasi kita seperti apa, kita bisa berpikir lebih jernih nih, apa yang akan kita lakukan. Dan mungkin yang perlu teman-teman ingat bahwa pengalaman buruk itu pun juga berguna nih untuk kita mungkin bisa menempa diri kita nih bisa jadi pribadi yang lebih kuat lagi gitu. Jadi selalu pasti ada hal-hal yang bisa kita petik nih dari setiap pengalaman tidak menyenangkan di hidup kita. Gitu ya Bu Cleo ya. Betul. Pengalaman buruk itu akan jauh lebih membuat kita menjadi dewasa daripada pengalaman yang baik. Tapi bukan berarti kita nyari-nyari pengalaman buruk gitu ya. Tapi pada saat pengalaman buruk sudah memang kita temui gitu, jangan dihindari, nggak usah diubah sudut pandang, nggak usah ditekan emosinya, tapi sadari aja sebenarnya bias yang kita punya itu apa, kayak gitu. Dan sadari juga kalau ya itu tadi ya Kak Ulan ya, yang namanya ada pertemuan pasti akan ada perpisahan, cepat atau lambat gitu. Iya, bener banget Bu. Nah, teman-teman udah catat belum tuh tips-tipsnya yang keren-keren itu ya teman-teman ya, bisa mulai dari diri sendiri. Mungkin habis webinar ini teman-teman bisa dapat banyak insight yang bisa dicoba renungkan, coba dipikirkan lagi nih kira-kira teman-teman nih bagaimana nih dalam menghadapi kehidupan teman-teman selanjutnya.